Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Tuti Alawiyah SPD dari SMA Negeri 12 Bungo Provinsi Jambi, calon guru penggerak angkatan 9. Izinkan saya memaparkan modul diskusi ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi Prakasa Perubahan dan Perencanaan Bagja. Tugas ini kami buat bersama. Nama kelompok kami adalah kelompok A, calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi Jambi. Di dalam diskusi kelompok, kami membahas modul 1.3 ruang kolaborasi. Diskusi ini kami lakukan bersama-sama dengan kelompok. Yang pertama terdiri dari anggota kelompok Aritman Unit SPDI dan Kadarisman Isigit SPD, Ibu Eni Johana SPD, dan Tuti Alawiyah SPD. Yang kami hasilkan dari kelompok kami, yang pertama, visi kami masing-masing. Visi Tuti Alawiyah, membangun potensi dan karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Visi Ibu Eni Johana, membangun potensi peserta didik dan teman sejawat dalam mengembangkan pendidikan yang lebih menuju profil pelajar Pancasila. Visi Pak Aritman Unit, membangun percaya diri atas kemampuannya yang dimiliki peserta didik. Visi Pak Kadarisman Sigit, mewujudkan peserta didik yang berdaya ilmu, berkarakter, berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan. Nah, dari visi kami masing-masing tadi, kami mencoba membuat visi kelompok bersama, yaitu membangun dan mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yang menguasai iptek, berprestasi, berwawasan, dan peduli lingkungan. Dilanjut dengan prakarsa kelompok, meningkatkan kemampuan membaca yang menyenangkan dan berkelanjutan melalui literasi 10 menit sebelum belajar. Selanjutnya kita lihat Bagja kelompok A. Bagja Prakarsa Perubahan. Membuat pertanyaan pertama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, provokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk mengalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk membangun budaya literasi di sekolah? Yang kedua, keterampilan apa saja yang sudah dipunyai oleh saya dan rekan guru lain untuk membuat pembelajaran jadi menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, lakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi tingkat literasi murid. Yang kedua, memperbarui perpustakaan sekolah dengan buku-buku yang relevan dan menarik. Yang ketiga, pelatihan literasi kepada guru. Yang keempat, berdiskusi dengan rekan guru yang menurut siswa telah mengajar menyenangkan tentang keterampilan apa saja yang diperlukan agar bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, ambil pelajaran, discovery. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengenali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, kecil, besar, survei kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Pertanyaan, tindakan apa yang harus saya lakukan untuk membangun budaya literasi di sekolah?
2. Situasi seperti apa yang mendukung budaya literasi di sekolah? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, yang menciptakan ruang baca nyaman dan menarik di sekolah, di kelas, di perpustakaan, melibatkan semua pemangku kepentingan seperti murid, guru, komite, dan orang tua. Selanjutnya, guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap literasi dan menunjukkan minat dalam membaca sendiri dapat menjadi teladan bagi siswa. Baca selanjutnya, gali mimpi. Dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambar masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan diproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan siapa saja. Pertanyaan, bagaimana cara melihat minat murid terhadap budaya literasi di sekolah? Bagaimana usaha guru untuk meningkatkan kemauan literasi di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Perhatikan apakah siswa aktif mengikuti kegiatan literasi di sekolah dan lingkungan sekolah. Memantau peminjaman buku dan kesediaan buku bacaan di sudut baca di kelas dan perpustakaan. Menyediakan buku-buku yang menarik dan menyenangkan untuk dibaca peserta didik. Ketiga, jabaran rencana desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Dan berikutnya, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan mencapai tahap demi tahap. Pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun budaya literasi di sekolah? Usaha apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan budaya literasi di sekolah? Bagaimana membuat murid bisa membudayakan literasi di sekolah? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat daftar capaian target yang ingin dilakukan. Membuat serangkaian kegiatan semaksimal mungkin dan kolaborasi. Menyiapkan sarana dan prasarana literasi lengkap, menarik, dan menyenangkan. Pembiasaan di kelas dan di sekolah. Wajib melaksanakan literasi 10 menit sebelum belajar dan membuat penilaian lapor khusus literasi. Terakhir, atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur yang terlibat termasuk pengelola konflik atau risiko, memonitoring pengambilan pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelola rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan, siapa yang berperan dalam mewujudkan budaya literasi di sekolah? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membuat kondisi kelas atau sekolah yang nyaman? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Semua warga sekolah, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Membuat kondisi kelas yang bersih serta meningkatkan pelaksanaan program 3B, bersih lingkungan, bersih penampilan, bersih hati. Meningkatkan pelaksanaan program 5S, senyum, salam, sapa, santun, sopan. Menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan. Kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran serta merefleksi program yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Inilah paparan dari kelompok kami. Salam guru penggerak. Wassalam.